Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak? Baik gak? Alhamdulillah, baik, Bu. Jadi, alhamdulillah ya baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Nabila karena sudah memimpin doa. Jadi, sekarang coba lihat dulu teman-temannya nih di Zoom. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Enggak, Bu. Komplit, Bu. Ya, berarti masuk semua ya. Ya, jadi anak-anak hari ini Ibu akan bahas materi tentang pengetahuan dasar geografi. Jadi silakan diperhatikan dan jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apa aja sih yang kalian tahu tentang geografi? Izin menjawab, Bu. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti makhluk hidup, iklim, udara, beserta segala interaksinya. Geografi juga mempelajari hal-hal di permukaan bumi sehingga benda-benda di luar angkasa jadi nggak semuanya hanya tentang bumi. Ya, betul banget nih. Terima kasih Scar karena sudah menjawab. Terus ada yang tahu nggak apa sih yang jadi ruang lingkup geografi itu? Saya, Bu. Ada ruang lingkup fisik, sosial, dan regional. Nah, benar sekali Nisha. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk penjelasan tentang ruang lingkup dan semua tentang pengetahuan dasar tentang geografi ya, Ibu akan sampaikan lebih lanjut lagi. Izin share screen ya, anak-anak. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Lagi loading, Bu. Oh iya. Sudah ada belum PowerPoint-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Karena sudah terlihat, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita bahas pertama tentang pengetahuan geografi. Nah, ini geografi. Geografi itu kayak yang tadi disebutin sama Sakar ya. Geografi itu adalah studi tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya seperti makhluk hidup, iklim, udara, beserta segala interaksinya. Nggak cuma itu, geografi juga mempelajari hal-hal di permukaan bumi hingga benda-benda di luar angkasa. Nah, topik pembahasan pada bab kita kali ini, yang pertama ada pengetahuan geografi, terus ada ruang lingkup geografi, aspek geografi, objek studi geografi, konsep geografi, dan yang terakhir ada prinsip dan pendekatan geografi. Nah, ini pengetahuan geografi, seperti pengetahuan tadi ya, studi tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Iklim, udara, bumi, udara, beserta segala interaksinya. Nggak cuma itu, geografi juga mempelajari hal-hal di permukaan bumi hingga benda-benda di luar angkasa. Nah, ini ada ruang lingkup geografi ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh siapa? Nisha. Yang pertama ada geografi fisik, yang kedua ada geografi sosial, yang ketiga ada geografi regional. Ini pengertiannya, geografi fisik itu mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik meliputi bentuk,
relief, iklim, dan fenomena fisik di bumi. Jadi contoh pemanfaatan geografi fisik itu ada analisis mengenai pemanfaatan curah hujan untuk lahan pertanian. Terus yang kedua ada geografi sosial. Geografi sosial ini mencakup gejala-gejala aktivitas manusia dan interaksinya dengan lingkungannya. Misalnya contoh permanfaatan geografi sosial ini ada pola pemukiman penduduk di tepi sungai dan aktivitas nelayan di kawasan pesisir. Terus ruang lingkup terakhir ada geografi regional nih, mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah, kondisi fisik dan sosial suatu wilayah. Misalkan contoh pemanfaatannya kayak ini kepadatan penduduk di perkotaan. Nah, kita lanjut. Pembahasan subbab selanjutnya ada aspek geografi. Geografi itu mencakup dua aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek non-fisik. Aspek fisik itu terdiri dari tiga. Ada aspek topologi. Nah, topologi ini bahas tentang letak bentuk permukaan bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah. Terus ada aspek biotik. Aspek ini pembahasannya tuh ditekankan pada kajian makhluk hidup di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga ada aspek non-biotik. Nah, aspek ini membahas tentang tanah, batuan, air, dan iklim di suatu wilayah. Terus selain ada aspek fisik, kita juga ada aspek non-fisik. Yang pertama ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini bahas tentang kayak tradisi, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Nah, kemudian yang kalau misalkan aspek ekonomi, sesuai namanya nih, kita belajar tentang ekonomi. Bahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Kemudian yang ketiga ada aspek budaya. Aspek budaya ini bahas-bahas tentang pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Sesuai namanya juga kayak tadi. Nah, yang terakhir ada aspek politik. Aspek politik ini bahas tentang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah dan kepartaian. Nah, setelah aspek tadi, kita lanjut ke objek studi geografi ya. Objek studi geografi itu ada dua, sama kayak aspek tadi, objek studi juga punya dua jenis. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Nah, objek studi material ini berkaitan sama materi yang dikaji. Contohnya gejala dan fenomena longsor. Fenomena geosfer dalam objek material geografi itu ada 5. Nah, ini atmosfer. Atmosfer itu kayak lapisan-lapisan udara yang menyelimuti bumi. Cabang ilmu yang dipelajari meteorologi, klimatologi. Misalkan atmosfer itu kayak troposfer, terus ionosfer itu masuknya ke atmosfer. Terus yang kedua ada litosfer. Litosfer ini lapisan batuan di bumi. Cabang ilmu yang dipelajarinya ada geologi, geomorfologi, pedologi. Pokoknya litosfer ini membahas tentang bagaimana penampakan di permukaan bumi. Terus ada hidrosfer. Hidrosfer ini lapisan air di bumi. Cabang ilmu yang dipelajari hidrologi dan oceanografi. Nah, di hidrosfer ini kita bahas-bahas tentang kayak perairan-perairan, misalkan laut, samudra, terus ada sungai, danau, bla bla bla. Itu kita masuknya ke hidrosfer. Kemudian yang keempat ada biosfer. Biosfer ini artinya lapisan kehidupan di bumi. Cabang yang dipelajari misalkan biogeografi, biologi, zoologi, dan ekologi. Nah, biosfer ini kita kayak difokuskan ke makhluk hidupnya itu sendiri. Kayak biologi, itu kan kayak pelajaran IPA ya. Terus yang kelima ada antroposfer. Antroposfer ini artinya dinamika kehidupan di bumi. Cabang ilmu yang dipelajari antropologi. Kalau misalkan tadi biosfer itu hanya tentang makhluknya, di antroposfer ini kita tentang dinamika kehidupannya di bumi secara keseluruhan. Dilanjut. Selanjutnya ada objek studi formal. Nah, kalau misalkan objek studi formal ini kita pakai pemecahan 5W1H. 5W1H itu what, where, when, why, who, and how. Nah, what ini kan apa ya? Jadi apa sih yang terjadi? Nah, kita bahas apa yang terjadi dalam bahan yang dikaji itu. Kemudian kalau where itu kan di mana ya? Berarti di mana fenomena itu terjadi. Kalau when, kapan nih fenomena itu terjadi. Kemudian why itu mengapa fenomena itu terjadi. Ada who itu siapa yang terdampak atas terjadinya fenomena itu. Nah, terus ada how, bagaimana fenomena itu terjadi. Itu
tadi tentang objek studi geografi. Nah, ini ada konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10. Nah, yang pertama lokasi, terus jarak, keterjangkauan, pola morfologi aglomerasi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan yang terakhir ada keterkaitan ruang. Nah, lanjut ya. Lokasi. Lokasi ini ada 2. Yang pertama ada lokasi absolut. Letak suatu tempat yang tidak dapat berubah karena dasar penentuannya menggunakan garis lintang dan bujur. Kayak contohnya, Indonesia itu letak astronominya kan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomi itu bisa dikatakan sebagai lokasi absolut. Jadi kayak lokasinya ditentukan oleh lintang dan garis bujur. Nah, ini lokasi relatif. Lokasi relatif itu letak objek yang dilihat dari objek lain di sekitarnya. Contoh, Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Bisa juga kayak Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, itu juga termasuk ke lokasi relatif. Kayak misalkan Jakarta itu sebelah baratnya apa? Nah, itu bisa dikatakan sebagai lokasi relatif karena menyebutkan juga objek lain sebagai penentu objeknya. Kemudian sekarang ada jarak. Jarak itu dibagi kayak dua juga. Yang pertama ada jarak mutlak. Nah, jarak mutlak ini ruang dari 2 objek bumi. Misalkan di titik A sama titik B diukur berdasarkan panjang dengan satuan seperti mil atau kilometer. Kalau misalkan di luar negeri kan pakainya mil, kalau kita pakainya kilometer. Contoh kayak jarak Surabaya ke Jawa Tengah, jaraknya adalah 500 km. Berarti itu dikatakan sebagai jarak mutlak. Terus ada juga yang selain jarak mutlak, ada juga jarak relatif. Jarak relatif ini ruang dari 2 objek atau disebut juga titik A titik B kayak tadi yang diukur menggunakan satuan waktu. Jadi ini nggak pakai satuan panjang, melainkan satuan waktu. Misal jarak dari Surabaya ke Bandung ditempuh dalam 2 jam. Atau bisa juga dari rumah kalian ke sekolah itu jaraknya berapa menit. Nah, itu pakai jarak relatif. Kalau misalkan dari rumah kalian ke sekolah berapa kilometer sih? Nah, itu bisa pakai jarak mutlak. Selanjutnya ada keterjangkauan. Konsep ini berhubungan dengan jarak tempuh, aksesibilitas, dan perkembangan sarana transportasi dari satu daerah ke daerah lain. Ya, contohnya daerah di ibu kota mudah dijangkau karena berada di tengah kota dan jalan yang teratur. Dan sebaliknya terjadi pada desa yang terpencil ya, yang jalannya rusak. Konsep selanjutnya ada konsep pola sama morfologi. Nah, kalau pola ini mengkaji bentuk, struktur, dan persebaran di muka bumi. Kayak misalkan contohnya memanjang. Pola-pola yang memanjang itu jalan raya, tepi sungai, garis pantai. Nah, itu kan polanya kayak garis ya. Nah, itu namanya memanjang. Terus ada juga kayak ini pola memusat atau mengelompok. Misalkan kayak pegunungan. Kalau daerah pegunungan itu kan rumahnya kayak memusat sesuai aliran air ya. Itu pola memusat atau mengelompok. Nah, ini pola menyebar perbukitan dan daratan rendah. Karena misalkan kan di perbukitan sama dataran rendah itu kan rumahnya nyebar-nyebar ya. Nah, itu namanya pola menyebar. Terus ada juga selain pola ada morfologi. Konsep ini mengkaji bentuk-bentuk di permukaan bumi yang beragam. Contohnya lembah Gadang Ngarai, dataran rendah, bukit, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Lanjut, konsep selanjutnya ada aglomerasi, nilai guna, dan interaksi dan interdependensi ya. Konsep ini menjelaskan, kalau misalkan aglomerasi, konsep ini menjelaskan bahwa fenomena di permukaan bumi memiliki kecenderungan untuk mengelompok yang disebut aglomerasi. Nah, contoh misalkan konsep aglomerasi itu pola pemukiman penduduk, kawasan tambang emas dan tembaga, itu aglomerasi. Terus untuk nilai guna ini melihat kondisi geografis suatu wilayah memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Misalkan contoh konsep nilai guna ini, aliran arung jeram yang tidak istimewa bagi masyarakat sekitar sungai, tapi terjadi sebaliknya pada masyarakat perkotaan, gitu.
Selanjutnya ada interaksi dan interdependensi. Dalam geografi, interaksi merupakan hubungan geografis antar daerah. Nah, interaksi tersebut makin lama menimbulkan interdependensi, saling ketergantungan. Kota mendatangkan bahan kebutuhan dari desa, desa mendatangkan teknologi industri dari kota. Nah, itu adalah contoh dari interaksi dan interdependensi. Nah, selanjutnya, ini dua konsep geografi terakhir. Ada diferensiasi area dan keterkaitan ruang. Nah, diferensiasi area ini membandingkan persebaran fenomena untuk menunjukkan perbedaan antar satu daerah dengan daerah lain. Misalkan fenomena aurora di wilayah kutub. Ini termasuk diferensiasi area nih. Karena dia aurora ini adanya di wilayah kutub. Nah, terus yang terakhir ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini terjadi pada daerah yang berdekatan. Ada yang memberi dampak dan terdampak. Contohnya, lalu lintas di Jakarta macet karena mobilitas pekerja dari Bogor juga, atau misalkan kayak banjir kiriman dari Bogor. Nah, Jakarta banjir, tapi banjirnya kiriman dari Bogor. Nah, itu juga masuknya ke keterkaitan ruang. Terus kita lanjut ke subbab selanjutnya. Ada prinsip dan pendekatan geografi. Nah, prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama ada prinsip distribusi. Nah, prinsip ini tuh ngejelasin kalau misalkan fenomena alam dan fenomena distribusi itu menyebar secara tidak merata di permukaan bumi. Contoh misalnya kayak bangsa Eropa ini mencari rempah-rempah di Indonesia karena di Eropa tidak ada dan tidak bisa menanam rempah-rempah dikarenakan perbedaan suhu dan tanah. Nah, itu kita masuk ke prinsip distribusi. Terus yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini memandang bahwa fenomena di permukaan bumi saling berkaitan. Contohnya kayak penebangan liar oleh manusia di hulu sungai menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Atau bisa juga kayak kebakaran hutannya di sini. Terus asapnya juga masuk ke negara ini. Nah, itu termasuk ke prinsip interrelasi. Terus yang ketiga ada prinsip korologi. Prinsip ini mengkaji suatu gejala di suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Kemudian ada prinsip yang terakhir ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini menjelaskan secara spesifik, sebagaimana namanya ya, deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala di permukaan bumi, biasanya memakai data-data tertentu berupa data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau misalkan data kuantitatif ini yang bisa kira-kira yang bisa dihitung, dia angka, peta, tabel, grafik, diagram. Kalau data kualitatif, penjelasan dari kuantitatif. Atau bisa juga kayak sesuatu yang tidak bisa dihitung, misalkan warna, bau, bla-bla-bla, itu dia masuknya ke kualitatif. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan ini ada 3 ya. Pendekatan keruangan berdasarkan sudut pandangnya pada persamaan dan perbedaan struktur dan proses dalam satu ruang dapat dilakukan dalam analisis. Ini yang nomor 1, misalkan analisis topik. Analisis topik itu dampak fenomena terhadap suatu ruang. Kemudian ada juga analisis aktivitas manusia, mendeskripsikan aktivitas manusia dalam ruang. Yang terakhir ada analisis wilayah, memandang fenomena geosfer tidak merata. Kemudian ini harusnya pendekatan ke lingkungan ya, menekankan lingkup kajian pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Terus yang pendekatan terakhir, jika terjadi suatu fenomena satu wilayah, maka wilayah lain akan terdampak. Udah? Nah, segitu aja. Nah, segitu aja pembahasan PowerPoint kali ini. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu mau tanya dong, kira-kira ada nggak sih yang bisa menyimpulkan kenapa geografi itu sangat penting untuk dipelajari? Saya, Bu. Silakan, Dina.
Jadi geografi itu bisa memberikan informasi tentang potensi pertanian daerah, potensi ekonomi daerah, dan potensi alam daerah. Geografi juga bisa memberikan informasi tentang kondisi lingkungan, keadaan, dan jenis tanah, serta perubahan iklim. Ya. Ya, boleh dilanjut kali ya. Terima kasih banyak Hana atas penyimpulannya. Nah, sekarang Ibu karena sudah pemaparan PowerPoint-nya sudah selesai, Ibu mau membagi sesuai tadi, akan konsep ada 10 nih. 10 konsep geografis. Nah, jadi Ibu bakalan bagi-bagi 10 kelompok diskusi berdasarkan konsep geografi. Di jam pelajaran kedua kan kalian akan dipersilahkan kepada perwakilan tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, anak-anak, karena sudah masuk jam kedua ya, jam pelajaran kedua, maka dipersilakan untuk perwakilan kelompok masing-masing memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, mau kelompok mana dulu nih? Saya izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, Bu. Ya, baik, silakan Caca. Kelompok kami mendapatkan lokasi sebagai konsep geografi yang harus dibahas, Bu. Jadi konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berarti menunjukkan lokasi yang sudah pasti, seperti lokasi atau suatu objek di permukaan bumi yang ditemukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah akan koordinatnya. Konsep geografi ini biasanya sulit memahami perubahan dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk memahami fenomenanya. Sedangkan yang dimaksud lokasi relatif adalah konsep geografi yang memiliki sifat dinamis atau dalam ilmu geografi bisa disebut sebagai letak geografi yang biasanya dikaitkan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat nilai yang terletak dalam objek tinggi rendahnya ditentukan oleh objek atau objek-objek lain yang ada kaitannya dengan objek pertama yang menjadi titik perhatiannya. Contohnya pada daerah yang dingin, orang-orang cenderung berpakaian tebal atau hangat. Nilai lahan atau tanah untuk permukiman akan berkurang apabila berdekatan dengan pabrik, kuburan, pasar, terminal, kendaraan umum karena bising dan pencemaran yang terjadi di sekitarnya. Ya, baik, benar sekali Caca. Nah, terima kasih atas pemaparannya ya, sudah sangat jelas.
Baik, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita bahas hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan, Nisha. Saya masih kurang paham mengenai pendekatan geografi, Bu. Saya izin bertanya tentang contoh masing-masing pendekatan dalam geografi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Nesya. Ya, jadi contoh kajian geografi itu, jadi contoh kajiannya dengan menggunakan pendekatan ke ruangan. Misalkan pendekatan ke ruangan nih, pada musim hujan Jakarta mengalami bencana banjir. Nah, hal ini dikarenakan tidak ada tanah yang dapat dijadikan tempat peresapan air. Jadi lahan itu disebabkan oleh lahan digunakan untuk pemukiman, kantor, dan jalan. Nah, selain itu, penduduknya juga membuang sampah di saluran air. Nah, terus ada contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan ekologi. Nah, misalkan daerah Jakarta banjir karena hutan di daerah Bogor atau Puncak telah rusak akibat penggundulan hutan. Itu merupakan contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan ekologi. Nah, yang terakhir ada contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan kompleks wilayah untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pemda DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemda daerah di sekitarnya, misalkan kayak Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk memperbaiki das dan menggalakkan penghijauan. Itu merupakan contoh kajian dari pendekatan kompleks wilayah. Jadi bagaimana nih, apa bisa dipahami? Sudah, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah mau habis ya, kelasnya kita selesaikan. Untuk minggu ini kita sudah selesai ya membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Jadi ketua kelas tolong pimpin doa untuk menutup kelas hari ini. Baik, Bu, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada doa. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nabila dan murid-murid ya, kita sudahi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.